Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Cerita Seram. Kali ini kita akan bercerita tentang cerita seram yang berjudul Gang Bina Widya Undri Panang. Gang Bina Widya ini merupakan gang sebelah dari Gang Akasia yang pernah kita bahas pada episode sebelumnya. Gang Bina Widya ini termasuk jalur yang ramai dilewati mahasiswa dan mahasiswi. Gang ini belum disemenisasi, apalagi diaspal. Hanya berupa jalan tanah biasa dan sedikit berbatu. Kiri kanan masih ditumbuhi pohon-pohon akasia besar. Tapi tidak segelap Gang Akasia yang memang membelah hutan akasia. Di pertengahan gang itu terdapat tempat pembuangan sampah para mahasiswa dan mahasiswi, tepat di bawah pohon akasia besar. Setiap akhir pekan akan ada gotong royong membakar dan membersihkan sampah di situ, sehingga sampah-sampah tidak menumpuk dan menimbulkan bau. Cerita dimulai ketika senior kami, sebut saja namanya Kak Tina. Dia kos tepat di samping Gang Bina Widya. Dia dan kawan kos biasanya mempunyai kebiasaan membuang sampah pada malam hari atau setelah maghrib. Kebetulan di kosnya itu terdapat mahasiswi baru saja masuk Undri. Sebut saja namanya Yuni. Yuni berasal dari daerah Bangkinang, tak jauh dari Pekanbaru. Suasana kos berjalan seperti biasa. Tak terasa sudah hampir sebulan Yuni tinggal di kos itu. Tidak ada kejadian aneh yang terjadi. Semua baik-baik saja. Setiap pagi dan sore, Yuni melewati Gang Bina Widya. Sesekali memang Yuni merasa merinding saat melewati pohon akasia besar, tempat pembuangan sampah itu. Tiap melewati pohon itu, biasanya Yuni mempercepat langkah kakinya. Setelah beberapa kali merasakan aura yang tidak sedap saat melintasi pohon akasia itu, Yuni bercerita dengan Kak Tina tentang hal itu. Kak Tina sebagai senior hanya menenangkan Yuni dan meminta Yuni agar berpikir positif saja. Setiap membuang sampah di malam hari, Yuni selalu minta Kak Tina untuk menemaninya. Malam itu malam Rabu, sehabis maghrib, selesai sholat dan makan malam, mereka berberes mengumpulkan sampah dapur dan sampah lainnya untuk dibuang. Seperti biasa, Kak Tina dan Yuni selalu pergi berdua membuang sampah. Mereka berjalan pelan menyusuri gang yang memang gelap itu. Hanya cahaya dari lampu flash HP yang menerangi mereka. Sesampainya di lokasi, sampah dalam kantong kresek itu mereka lemparkan ke tumpukan sampah lainnya. Terdengar suara wanita tertawa pelan. Yuni bertanya dengan Kak Tina, "Kakak dengar tak ada suara ketawa tadi?" "Iya Yun, yuk cepat kita pulang." Mereka berlari kecil meninggalkan tempat pembuangan sampah itu. Malam itu ternyata Kak Tina dan Yuni bermimpi hal yang sama, yaitu mereka didatangi seorang perempuan berbaju putih yang terlihat marah dengan mereka. Paginya mereka saling bercerita tentang mimpi tadi malam. Mereka merasa heran, kenapa mimpi mereka sama, dengan sosok yang datang dalam mimpi pun sama. Sosok perempuan yang marah. "Kenapa dia marah sama kita ya Kak?" tanya Yuni kepada Kak Tina. "Entahlah, perasaan kita tiap hari buang sampah di situ. Biasanya nggak kenapa-napa."
Anehnya, malam berikutnya pun mereka bermimpi hal yang sama, yaitu didatangi perempuan berbaju putih dengan wajah marah. Kali ini dengan wajah yang lebih seram dan menakutkan. Tapi mereka masih anggap hal itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Hari berikutnya, Kak Tina dan Yuni pergi ke Matahari dan pulang agak kemalaman. Untung saja oplet atau angkot masih mau mengantar mereka masuk ke dalam kampus Unri. Saat masuk Gang Bina Widya, perasaan mereka juga sudah tidak enak. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka awalnya berjalan pelan dan santai. Berteman lampu dari HP senter Kak Tina, mereka menyusuri gang itu. Sesampainya di tempat pembuangan sampah, mereka saling berpandangan, dan tanpa aba-aba mereka berlari sekuat tenaga, padahal tiada apapun yang mengganggu mereka. Sesampainya di kos dengan terengah-engah, mereka tertawa bersama. "Kenapa kakak lari tadi?" tanya Yuni pada Kak Tina. "Kakak takut, teringat mimpi kita." "Sama kak, Yuni juga ingat saat kakak lari tadi." Mereka kembali tertawa bersama. Setelah mandi dan bersiap untuk masuk kamar masing-masing, Yuni berkata, "Kak, temankan Yuni buang sampah yuk, tadi lupa." "Kenapa nggak besok aja?" jawab Kak Tina. "Malam ini aja kak, takut sampahnya bau di kamar." Yuni bersikeras minta Kak Tina menemaninya keluar. "Iyalah, biar kakak temenin," kata Kak Tina. Kemudian mereka berdua keluar dan berjalan pelan menuju tempat pembuangan sampah itu. Tidak lupa lampu HP menemani langkah mereka. Sebelum sampai di lokasi, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. "Bau apa ya kak?" tanya Yuni pada Kak Tina. "Bau sampah mungkin. Biasalah, anak-anak cowok suka buang sampah sisa makanan di situ." Mereka meneruskan langkah pelan-pelan. Sesampainya di tempat pembuangan sampah itu, mereka dikejutkan dengan suara perempuan yang tertawa dengan sangat keras. Mereka ketakutan dan mencari sumber suara itu, karena terdengar begitu dekat dengan mereka berdiri. Kak Tina mengarahkan lampu HP-nya ke kiri dan ke kanan. Sesekali berputar ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa di belakang mereka. Tapi suara cekikikan itu sangat kuat dan dekat sekali. Serentak mereka menoleh ke arah batang akasia besar di depan mereka. Di atas dahan yang tak begitu tinggi, terjuntai sosok perempuan berbaju putih dengan posisi kepala ke bawah dan kaki di atas. Rambut panjangnya tergerai ke bawah. Sontak kantong sampah di tangan Yuni terlempar dan mereka berlari sekuat tenaga kembali ke kos. Tangis dan teriakan mereka membuat warga kos berhamburan keluar. Sesampainya di kos, mereka menangis jadi-jadinya. Mereka menceritakan apa yang terjadi dengan bapak kos dan beberapa mahasiswa yang berkumpul. Beberapa mahasiswa yang sok berani kemudian pergi ke lokasi untuk memastikan cerita Yuni dan Kak Tina tadi. Tapi mereka tidak menemukan siapa-siapa di lokasi tersebut. Malam itu mereka tidak tidur. Teman-teman satu kos berkumpul menenangkan Yuni dan Kak Tina. Mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak kos dan beberapa mahasiswa juga mengadakan ronda sampai pagi menjelang.
Besoknya Kak Tina menanyakan apa sebenarnya sampah yang Yuni buang dalam beberapa hari ini. Dengan gugup dan malu-malu, Yuni menjawab kalau dia membuang sampah pembalut bekas di tempat pembuangan sampah itu. Pantaslah dia marah, kata Kak Tina. Selama ini, dari senior kami dulu memang ada larangan membuang sampah pembalut di tempat itu. Salah kakak juga tidak mengingatkan Yuni. Kakak benar-benar lupa, kata Kak Tina menjelaskan. Besoknya mereka mengadakan yasinan dan doa bersama agar mereka terhindar dari gangguan makhluk halus yang senantiasa menggoda. Tamat. Sekian cerita seram kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita-cerita seram lainnya hanya di channel Cerita Seram. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.